Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ainita Sari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mencari sisi pada segitiga istimewa. Oke, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, kita ingat kembali. Di sini ada segitiga A, B, C. Nah, sisi yang berada di depan sudut A itu dinamakan dengan sisi A, dituliskan dengan huruf A kecil. Dan sisi yang berada di depan sudut B itu dinamakan sisi B, dituliskan dengan huruf B kecil. Serta sisi yang berada di depan huruf C ini dinamakan dengan sisi C, dituliskan dengan huruf C kecil. Kita coba untuk segitiga yang pink ini. Berarti sisi ini dia berada di depan sudut P. Jadi ini adalah sisi P. Ingat, sisi itu ditulis dengan huruf kecil. Lalu sisi ini dia berada di depan sudut Q. Berarti sisi ini dia disebut dengan sisi Q. Dan sisi ini dia berada di depan sudut R. Maka sisi ini dinamakan dengan sisi R. Paham ya? Sekarang coba kalian perhatikan. Di sini terdapat dua segitiga siku-siku. Yang pertama ada segitiga siku-siku ABC yang berwarna hijau. Dan yang kedua ada segitiga ABC yang berwarna coklat. Nah, kedua segitiga ini kalian sama-sama diminta untuk mencari panjang sisi AC. Namun kita lihat dulu untuk segitiga yang berwarna hijau ini. Nah, pada segitiga yang berwarna hijau ini, yang sudah diketahui adalah panjang sisi AB yaitu 9 dan panjang sisi BC yaitu 15. Kalau kalian ingat kembali, maka panjang sisi AC ini dapat kita temukan dengan apa? Dengan rumus apa? Iya, dengan rumus teorema Pythagoras. Lalu kita lihat pada segitiga yang coklat ini. Yang diketahui adalah panjang sisi AB dan besar sudut B. Nah, ini panjang sisi BC-nya tidak diketahui ya, tapi yang diminta mencari adalah panjang sisi AC. Nah, pada segitiga yang coklat ini, panjang AC itu dapat kita cari dengan menggunakan perbandingan segitiga istimewa. Jadi paham ya perbedaannya. Untuk teorema Pythagoras itu digunakan jika kedua sisinya itu diketahui. Sedangkan perbandingan segitiga istimewa itu digunakan jika yang diketahui salah satu panjang sisinya dan salah satu besar sisinya. Paham ya? Yang pertama ada perbandingan sisi segitiga 45, 45, 90. Nah, di sini ada gambarnya. Segitiga ABC dengan siku-siku di A, berarti besar sudut A-nya itu adalah 90 derajat. Nah, di sini besar sudut B-nya adalah 45 derajat dan besar sudut C-nya adalah 45 derajat. Nah, segitiga ini itu karena besar sudutnya 45 dan 45, maka dinamakan sebagai segitiga sama kaki. Karena sama kaki, ya, berarti sisi AB ini itu sama panjangnya dengan sisi AC. Nah, sekarang kita ke perbandingannya. Untuk sisi yang berada di depan sudut 45 derajat, dia perbandingannya adalah 1. Nah, jadi AC ini perbandingannya 1. Nah, sisi AC ini juga berada di depan sudut 45 derajat. Maka AC ini perbandingannya juga 1. Sedangkan ini sisi BC ini dia berada di depan sudut 90 derajat. Maka perbandingannya adalah angka 2. Nah, langsung saja kita ke penerapan soalnya. Nah, contoh soalnya di sini ada gambar segitiga siku ABC. Berapakah panjang AC? Nah, di sini yang diketahui adalah besar sudut A yaitu 90 derajat karena di sini siku-siku di sudut A. Lalu besar sudut B adalah 45 derajat dan panjang sisi BC adalah 16. Yang ditanyakan yaitu panjang sisi AC.
Karena di sini dia diketahui 45 derajat, maka kita gunakan perbandingan segitiga istimewa 45, 45, 90. Yang pertama, kita tulis dulu sisi yang ditanyakan, yaitu sisi AC. Yang diketahui sisi BC. Sehingga perbandingannya AC per BC. Sama dengan AC ini berada di depan sudut apa? AC berada di depan sudut B. Jadi B per, kita lihat BC berada di depan sudut apa? Sudut A. Jadi B per A. Lalu tinggal kita masukkan AC-nya belum diketahui, tetap kita tulis AC. BC-nya yaitu 16. Nah, B-nya yaitu 45 derajat. A-nya yaitu 90 derajat. Lalu kita masukkan perbandingan sudutnya menjadi AC per 16 sama dengan tadi 45 derajat itu perbandingannya 1, 90 derajat itu akar 2. Setelah ini kita menghitungnya menggunakan kali silang, yaitu AC kali akar 2 menjadi akar 2 AC, 16 dikali 1 menjadi 16. Nah, karena di sini dia perkalian akar 2-nya, kita akan pindah ruas ke sebelah kanan, berubah menjadi pembagian, yaitu AC sama dengan 16 dibagi akar 2. Nah, sudah selesai sampai sini. Nah, kita ke contoh soal yang kedua. Di sini ada segitiga siku-siku ABC. Berapakah panjang BC? Nah, di sini kita lihat segitiganya, yaitu siku-siku di sudut A. Maka besar sudut A ini pasti 90 derajat. Lalu yang diketahui selanjutnya, besar sudut B adalah 45 derajat dan panjang AC adalah 8. Yang ditanyakan adalah BC. Nah, di sini besar sudutnya adalah 45 derajat. Maka kita menggunakan perbandingan segitiga istimewa 45, 45, 90. Oke, yang pertama, sisi yang ditanyakan adalah BC. Yang diketahui adalah AC. Jadi BC per AC. Nah, di sini BC berada di depan sudut apa? Iya, sudut A. Jadi A per AC berada di depan sudut B. Jadi per B. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. BC-nya belum diketahui. Jadi kita tulis BC. AC-nya 8. Sudut A-nya 90 derajat. Sudut B-nya itu 45 derajat. Lalu kita masukkan perbandingannya ke sudut-sudut ini. Menjadi BC per 8 sama dengan, kalau 90 tadi akar 2 ya, 45 itu 1. Lalu setelah ini kita kalikan silang. Menjadi 1 dikali BC itu 1 BC atau dapat kita tulis BC. Sama dengan 8 kali akar 2 yaitu 8 akar 2. Jadi panjang BC-nya adalah 8 akar 2. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita ke perbandingan sisi segitiga yang memiliki sudut 30, 60, dan 90 derajat. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di sudut A. Jadi otomatis besar sudut A ini adalah 90 derajat. Nah, di sini sudut B itu berbentuk lancip. Jadi dia 30 atau 60? Iya, 30 derajat. Dan di sini sudut C itu tumpul. Berarti otomatis dia yang 60 derajat. Lalu bagaimana perbandingan sisi-sisinya? Tentu saja berbeda dengan perbandingan sisi segitiga sama kaki yang sebelumnya. Coba kalian perhatikan. Di sini sisi yang berada di depan sudut 90 derajat atau di sini sisi CB, dia memiliki perbandingan 2. Dan sisi yang berada di depan sudut 30 derajat atau di sini sisi AC, dia memiliki perbandingan 1. Dan yang terakhir, sisi yang berada di depan sudut 60 derajat atau di sini sisi AB, dia memiliki perbandingan akar 3. Supaya dipaham, langsung saja kita ke contohnya. Contoh soalnya, di sini ada gambar segitiga siku-siku ABC. Berapakah panjang AB? Nah, pada segitiga siku-siku ABC ini, yang pertama diketahui pasti besar sudut A ini.
yaitu 90 derajat karena dia siku-siku. Lalu besar sudut C yaitu 60 derajat dan panjang BC yaitu 20. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan perbandingan segitiga istimewa. Tapi di sini yang kita gunakan adalah perbandingan sudut 30, 60, 90. Karena di sini dia ada 60 derajatnya. Nah, pertama kita cari dulu yang ditanyakan apa? A, B. Yang ditanyakan AB. Lalu sisi yang diketahui apa? B, C. Jadi yang ditanyakan diketahui, yaitu AB per BC. Lalu sisi AB ini dia berada di depan sudut apa? Sudut C. Jadi di sini dia C. Di sini BC dia berada di depan sudut apa? BC berada di depan sudut A. Berarti ini per A. Lalu setelah itu kita lihat AB-nya berapa? Belum diketahui. Tetap kita tulis AB. BC-nya berapa? 20 sama dengan C-nya berapa ini sudut C? 60 per A-nya berapa? 90. Lalu ini kita ganti dengan perbandingannya ya. Menjadi AB per 20 sama dengan tadi yang berada di depan, sisi yang berada di depan sudut 60 derajat yang memiliki perbandingan angka 3 dan sisi yang berada di depan sudut 90 derajat yang memiliki perbandingan 2. Sudah sampai sini ya. Lalu setelah itu kita kali silang. AB kali 2 menjadi 2AB. 20 kali akar 3 menjadi 20 akar 3. Lalu selanjutnya, ini karena perkalian, kita pindah ruas ke sebelah kanan, otomatis dia menjadi pembagian. Menjadi AB sama dengan 20 per 3 dibagi 2, atau 20 per 3 per 2. Sampai sini paham ya? Nah, itu tadi perbandingan sisi pada segitiga istimewa. Memang agak sedikit membutuhkan fokus, tapi saya yakin bahwa kalian pasti bisa. Nah, cukup sekian materi mengenai sisi segitiga, perbandingan sisi segitiga istimewa, dan itu akan menjadi materi penutup pada bab teorema Pythagoras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.